Nah, ini lebih jelas lagi ya. Ini lebih jelas lagi poros engkol. Poros engkol menerima tenaga dari batang piston ya. Sementara batang piston atau connecting rod menerima tenaga dari piston. Piston sendiri menerima tenaga dari proses ledakan, campuran bahan bakar udara dan percikan api dari busi. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini contoh yang lain poros engkol ya. Contoh yang lain dari poros engkol. Oke ya, kita masuk ke pembahasan di ring piston. Apa itu ring piston? Mana barangnya nih ring piston? Ini ring piston nih. Nah, kalau Anda lihat pistonnya ya, ini pistonnya ya. Itu ringnya deh. Ini ring yang paling bawah, ring ketiga, ring kedua, dan ring pertama. Oke, biar lebih jelas nih. Biar lebih jelas. Nah, ini ringnya ini. Ini adalah ring pertama, ring kompresi. Ini ring kombinasi kompresi dan oil. Dan ini adalah oil ring atau ring oli. Apa fungsinya masing-masing ring ini? Jadi ada 3 ring yang ada di piston ini. Apa fungsinya masing-masing ring ini? Yaitu yang pertama adalah, jadi kan saya sebutkan ada 3 ya, ada 3 macam jenis ring piston ya. Yang pertama adalah compression ring, ring kompresi, kemudian compression and wiper ring combination, ring kombinasi kompresi dan penyapu, dan kemudian oil ring, ring oli ya. Oke, fungsinya apa masing-masing? Nah, itu kan ini kan. Jadi fungsinya ring kompresi itu berfungsi untuk menahan kompresi yang dihasilkan dari proses pembakaran. Jadi di dalam ruang bakar ini ya, di dalam ruang bakar ini kan ada terjadi pembakaran. Hasil pembakaran itu akan memberikan tenaga, sehingga supaya tenaganya tidak ngepos ya harus ada ring penahan kompresi itu, sehingga kompresinya kuat. Kalau ringnya itu rusak, ya, itu akan menyebabkan efisiensi, akan menyebabkan tenaganya turun, hasil dari pembakaran tadi, sehingga efisiensinya mesinnya akan berkurang. Ya. Kemudian yang kedua adalah ring kombinasi. Kombinasi apa? Nih, yang kedua ini. Kombinasi apa? Kombinasi antara ring penyapu dan ring kompresi. Di samping menahan, juga menyapu bekas oli yang ada di piston, ya. Jadi itu adalah ring piston kedua, ring piston kedua, atau posisinya kan di tengah nih. Nih posisinya tengah nih, posisinya di tengah ya, di atas ring oli. Itu berfungsi sebagai kompresi sekaligus penyapu pelumas, ya kan? Oke, kemudian yang terakhir adalah ring oli. Nah, Anda lihat karakteristiknya, bentuknya berbeda sendiri tuh ring oli itu. Nah, bentuknya seperti gigi ya, jadi seperti ini bentuknya. Namanya juga ring oli ya. Apa fungsinya? Yaitu untuk menyimpan dan membawa pelumas untuk piston dan linearnya. Dia akan pelumas dari bawah akan masuk ke ring itu dan akan mengeluarkannya di seluruh permukaan samping dari piston itu, ya. Jadi itu tentang ring piston. Tadi kita sudah membahas poros engkol, kemudian selanjutnya kita akan membahas poros knock ya, poros knock atau camshaft ya. Kita akan membahas setelah ini ya. Terima kasih.